Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anji Marni dari kelas TRPL 1A dengan nomor BP 2011-08-1001. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware komputer, yang mana yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada gambaran cara pemasangan komponen. Baik, yang pertama kita bahas pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat secara langsung atau berbentuk nyata. Yang kedua ada fungsi hardware. Fungsi hardware terdapat menjadi 4. Yang pertama, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Yang kedua, menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, ada memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi kepada user. Seluruh output yang terdapat dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Yang keempat, ada menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa disimpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini akan dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang di luar. Yang ketiga itu ada cara pemasangan komponen hardware. Langkah-langkahnya, yang pertama memasang prosesor ke motherboard. Alangkah baiknya sebelum motherboard dipasang di casing, terlebih dahulu memasang prosesor karena akan lebih mudah cara pemasangannya. Cara pemasang prosesor ke motherboard, yang pertama kita tentukan dulu posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesornya di motherboard, yang mana umumnya terletak di pojok bagian kanan yang ditandai dengan titik atau lekukan. Yang kedua, angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Yang ketiga, sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Kalau sudah, lalu tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Ini ada gambar proses pemasangan prosesor ke motherboard. Jadi kira-kira seperti inilah pemasangannya. Yang kedua, memasang motherboard. Untuk memasang motherboard pada casing, yaitu letakkan motherboard pada tray casing dan sesuaikan lubang antara casing dan lubang motherboard. Lalu kunci dengan menggunakan sekrup. Dan juga bisa kita lihat pada gambar ini. Yang ketiga, memasang heatsink. Setelah prosesor terpasang, lalu pasang heatsink supaya prosesor tidak panas. Heatsink ini diletakkan di atas prosesor dan diberi penahan supaya tidak lepas. Sebelumnya, lapisi heatsink dengan gel pengantar panas. Apabila heatsink Anda ada kipasnya, maka konektor power pada kipas hubungkan ke motherboard. Ini gel yang digunakan untuk pengantar panas. Selanjutnya, memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau memori ini yaitu dengan membuka tuas penguncinya. Lalu sesuaikan posisi lekukan pada modul memori dengan lekukan pada slot. Kalau sudah pas, lalu tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM memorinya. Yang kelima, ada memasang power supply. Yang biasanya kita membeli casing, pasti power supply-nya sudah terpasang. Nah, apabila power supply-nya belum terpasang, cara memasangnya yaitu letakkan power supply pada tempatnya yang ada di belakang casing, lalu kunci dengan sekrup. Pasang konektor power dari power supply ke motherboard, berikut kabel-kabelnya. Di sini bisa kita lihat kabel-kabel yang terhubung. Yang keenam yaitu memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama, cara-caranya kita memasang kabel konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Yang kedua, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial
dan paralel pada konektor di motherboard. Yang ketiga, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Selanjutnya kita menghubungkan kabel konektor mouse keyboard pada motherboard. Yang terakhir, kita menghubungkan kabel konektor yang lain seperti LED, speaker internal, dan port yang tersedia di casing komputer. Di sini kita juga bisa lihat sedikit gambarannya. Yang ketujuh itu memasang drive seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM. Yang caranya yang pertama memasukkan drive dari depan casing. Atur dulu settingan jumper pada drive lalu pasang sekrup supaya drive tidak lepas. Yang kedua, kita menghubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Yang ketiga, apabila kabel IDE terhubung pada dua drive, setting jumpernya yaitu drive pertama disetting sebagai master dan satu laginya sebagai slave. Yang keempat, konektor IDE sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Yang terakhir, kita sambungkan kabel power dari satu daya pada masing-masing drive. Dapat kita lihat pada gambar ini cara pemasangan drive. Yang kedelapan, memasang card adapter. Untuk memasang card adapter ini biasanya dipasang adalah sound, video card, modem, dan SCSI adapter. Cara pemasangannya, kita memasukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor ini benar-benar masuk. Kemudian beri sekrup sebagai penahan card. Dan juga bisa kita lihat pada gambar ini cara pemasangan adapter. Yang terakhir yaitu apabila tahap-tahap tersebut sudah selesai, kita kembali menutup casing dan beri sekrup. Hubungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse. Baik, mungkin itulah penjelasan saya mengenai poin-poin tadi, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.